Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan dalam video kali ini seperti biasa lagi kita akan merakit sebuah PC. Tapi kali ini PC-nya bukan sembarang PC. Ini adalah PC yang setiap komponennya kita disupport oleh MSI. Spesifikasinya pun cukup mantap dan mumpuni. PC ini nantinya kita akan tes dengan beragam skenario pengujian yang bervariasi. Buat main game-game AAA, rendering, generate AI Stable Diffusion, dan juga kita akan lihat berapakah daya yang dia konsumsi. So, sepertinya opening ini nggak usah terlalu berlama lagi. Tontonin videonya sambil rebahan atau berdiri, dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya, fans berat Kiki. Hehe. Alright, kita langsung mulai dengan tokoh utamanya. Di sini kita punya motherboard MSI B760M Gaming plus Wi-Fi. Tentunya motherboard dengan soket LGA 1700 ini support untuk prosesor Intel Core generasi 12, 13, dan 14. Secara fitur ini udah berasa komplit banget untuk mengoptimalkan prosesor Intel yang nanti akan kita pakai. Desain dan build kualitinya pun udah mantap banget. Motherboard ini udah dilengkapi dengan heatsink armor yang cukup tebal di bagian-bagian utama untuk lebih cepat menghantarkan panas dari motherboardnya. Di bagian armor sebelah kiri kita bisa lihat emboss logo naga MSI terpantang dengan gamblang. Hal ini bikin mobonya terlihat lebih garang dan elegan. Kemudian dia juga udah punya 4 buah slot RAM yang support RAM DDR5 dual channel dengan speed hingga 6800 MHz. Ditambah lagi dia udah punya 2 slot M2 Gen 4x4, yang satu ada di atas sisi slot PCI VGA sedangkan satu lagi ada di bawahnya. Selain AirPort yang melimpah, keunggulan Mobo ini adalah pada konektivitasnya. Dia punya Bluetooth Audio 5.3 sebagai bawaannya, ditambah lagi ada pula port Wi-Fi 6E, sehingga sebagai pengguna kita bisa menggunakan konektivitas yang ada pada Mobo ini dengan lebih fleksibel. Untuk harganya, motherboard MSI B760M Gaming plus Wi-Fi ini bisa kita temukan di marketplace dijual di kisaran harga 3 jutaan. Kemudian di sisi prosesornya, di sini kita punya Intel Core i5 14400, bukan F. Prosesor Raptor Lake ini udah cukup gahar banget di kelasnya. Dia punya 10 core dengan rincian 6 performance core dan 4 efficient core. Sedangkan thread-nya sendiri adalah 16 thread. Untuk urusan kecepatan, prosesor ini juga punya speed maksimum yang cukup mantap hingga 4,7 GHz. Kemudian untuk urusan daya, prosesor ini punya base power 65 watt dengan daya turbo maksimum hingga 148 watt. Harganya sendiri di marketplace kita bisa temukan prosesor ini dijual di kisaran harga 4 jutaan. Lanjut ke komponen selanjutnya. Di sektor VGA di sini kita pakai MSI RTX 4060 Ventus 2X Black. VGA GeForce RTX 40 series ini tentunya udah mendukung teknologi DLSS 3 terbaru dari Nvidia. Selain itu, spesifikasi dasarnya sendiri juga udah termasuk lumayan banget. Dia punya VRAM 8GB GDDR6 128-bit. Kemudian bus clock-nya sendiri adalah sebesar 2490 MHz dengan memori speed hingga 17 GB per second. Untuk konsumsi dayanya, VGA ini ada di kisaran 115 hingga 120 watt dengan PSU minimum yang diminta adalah sebesar 550 watt. Harganya sendiri di marketplace VGA ini bisa kita temukan dia dijual di kisaran harga 5,2 jutaan. Komponen selanjutnya akan kita spill adalah RAM-nya. RAM yang kita pakai dalam rakitan kali ini adalah HyperX Fury DDR5 6000 MHz dengan besar 32 GB. Tentunya penggunaan RAM 32 GB akan membuat performa PC rakitan kita kali ini punya performa yang lebih stabil. Di sisi lain, hal tersebut akan mengimbangi serta mendukung performa dari prosesor Intel Core i5 14400-nya agar bisa bekerja jauh lebih optimal lagi. Untuk urusan harganya, RAM DDR5 32 GB, harganya di marketplace itu sekarang udah lumayan terjangkau. Kita bisa temui RAM DDR5 32 GB itu dijual di kisaran harga 1,6 jutaan. Selanjutnya kita ke PSU-nya dulu. Untuk PSU di sini kita pakai PSU MSI MAG A650BN dan kebetulan yang ini adalah versi Special Edition Evangelion E-Project. PSU dengan daya 650 watt ini dia udah bersertifikasi 80 plus bronze dan untuk harganya kita bisa temukan dia dijual di marketplace di kisaran harga 900 ribuan. Penggunaan PSU dengan daya 650 watt pada rakitan PC ini udah cukup banget. Mengingat TDP prosesor serta VGA-nya juga masih tercover banget dengan PSU dengan daya 650 watt. Selanjutnya untuk coolernya, di sini kita pakai liquid cooler dari MSI juga yaitu MSI MAG Core Liquid M240 ARGB.
Liquid cooler dengan build quality mantap dengan 2 buah fan ARGB ini bakalan cakep banget saat kita pasang pada PC rakitan dengan Mobo MSI B760-nya. Harganya sendiri kita bisa temukan liquid cooler ini di marketplace dijual di kisaran harga 1,2 jutaan. Oh iya, hampir lupa, kita belum spill storage yang kita pakai. Untuk storage di sini kita pakai SSD M.2 NVMe WD Black SN770 dan yang kita pakai ini yang berkapasitas 500 GB. SSD M.2 NVMe 4x4 ini udah lumayan kenceng. Dia punya speed read up to 5000 MB per second, sedangkan speed write-nya itu up to 4000 MB per second. Harganya sendiri masih termasuk lumayan untuk sebuah SSD M.2 NVMe 500 GB. Di marketplace kita bisa temukan SSD ini dijual di kisaran harga masih 1 jutaan. Komponen terakhir adalah casingnya. Untuk casing, karena rakitan kita full dari MSI, di sini kita pakai casing MSI MAG Force 120A Airflow. Casing gaming cakep dengan nuansa MSI yang kental ini punya harga cukup terjangkau. Kita bisa beli casing ini di marketplace itu dengan harga di kisaran 650 ribuan aja. Untuk sebuah casing ATX dengan desain yang mantap dan airflow yang maksimal, tentunya ini jadi pilihan yang sangat menarik untuk kita beli. So, sekarang saatnya kita rakit keseluruhan PC-nya. Dan inilah dia PC rakitan kita kali ini. Selanjutnya, berapakah estimasi total budget yang dikeluarin untuk rakitan PC MSI kita kali ini? So, mari kita spill estimasi budget rakitan PC kita kali ini. Jadi, estimasi total budget yang dihabiskan untuk PC rakitan full MSI kali ini adalah sebesar Rp17.733.000. Baiklah, selanjutnya kita tes performa dari PC rakitan kita kali ini. Pertama, tentu aja kita coba tes running Cinebench R24. Kita tes running komplit 5 kali berturut-turut. Hasilnya pada pengujian pertama kita dapat skor GPU-nya di 10505 PTS, kemudian tes multicore-nya itu di 879 PTS, sedangkan single core-nya itu mendapatkan skor 105 PTS. Kemudian pada pengujian kedua, kita dapat skor GPU-nya itu di 10276 PTS, di 10276 PTS, kemudian tes multicore-nya itu di 881 PTS, sedangkan single core-nya itu tetap di 105 PTS. Kemudian pada pengujian ketiga kita dapat skor GPU-nya itu di 10211 PTS, kemudian tes multicore-nya itu di 882 PTS, sedangkan single core-nya juga mendapatkan skor masih di 105 PTS. Dan pada pengujian keempat kita dapat skor GPU-nya itu di 10211 PTS, kemudian tes multicore-nya itu di 882 PTS, sedangkan single core-nya itu mendapatkan skor 105 PTS. Dan terakhir pada pengujian kelima kita dapat skor GPU-nya itu di 10341 PTS, kemudian tes multicore-nya itu 878 PTS, sedangkan single core-nya itu mendapatkan skor 105 PTS. Di sini terlihat performa masing-masing komponennya terbilang cukup stabil. Selanjutnya kita tes rendering dengan software CapCut. Kita tes render video 2K dengan durasi 10 menitan. Hasilnya video bisa terrender sempurna dengan memakan waktu 2 menit 0 detik aja.
Kemudian kita tes pula render video 4K dengan durasi yang sama. Hasilnya video bisa terrender sempurna dengan memakan waktu 4 menit 22 detik. Pengujian selanjutnya adalah kita tes Generate AI Image Stable Diffusion. Seperti biasa, di sini kita gunakan Automatic 1111. Pada pengujian pertama kita menggunakan model SD 1.5 yaitu Magic Mic Lux. Di sini kita udah siapin promnya. Sampling method kita set ke DPM++2 MKRAS dengan sampling step di 50. Kemudian saya juga menyalakan opsi Iris Fix dengan Upscaler 4X Ultra Sharp untuk langsung melakukan upscaling. Jadi besar image yang awalnya 512x768 akan langsung di upscale dan dirender ulang hingga mencapai resolusi 1024x1536. Dan sekarang kita generate. Dan here we go. Beginilah dia hasilnya. Kita bisa dapat image dengan tema Cyberpunk Robot Mecha sebagaimana prompt yang kita masukin tadi. Image di sini terrender dengan resolusi yang udah di upscale, jadi hasilnya lebih bagus dengan resolusi yang lebih tinggi. Sekarang kita lihat di terminal berapa waktu yang diperlukan untuk mengenerate AI image ini. Oke, di sini terlihat image terrender sempurna dengan memakan waktu 51 detik. Selanjutnya kita tes generate AI image dengan SDXL model. Di sini kita udah siapin promptnya. Sampling method kita set ke DPM2 Keras dengan sampling step hingga 50 step. Besar image yang kita generate adalah 1024x1024, jadi langsung ke resolusi gede tanpa upscaling. Sekarang kita generate dan beginilah hasilnya. Kita punya image naga di atas secangkir teh yang keren dan ciamik seperti ini. Sekarang kita lihat berapa lama image ini tergenerate. Ya, image dengan model SDXL ini tergenerate dengan memakan waktu 13 menit 40 detik. Ini memang cukup lama karena sampling method yang kita gunakan dan sampling step yang kita set itu cukup tinggi. Contoh lain kita coba dengan sampling step yang lebih sederhana yaitu di 30 step dengan sampling method Euler. Dengan prompt yang sama, kita dapati image yang tergenerate adalah seperti ini. Dan berapakah waktu yang dihabiskan untuk mengenerate AI image ini? Di terminal terlihat waktu yang dihabiskan cuma 46 detik aja. Hehe, mantap bukan? Selanjutnya pengujian yang paling ditunggu tentu aja adalah performa gamingnya. Di sini kita tes mainkan 12 game AAA terbaik, populer, serta kekinian. Kita coba mainin gamesnya dengan setting terbaik dengan memaksimalkan fitur DLSS, Ray Tracing, serta frame generation-nya bila ada. Di sini kita mainkan masing-masing gamesnya dengan dua resolusi berbeda. Yang pertama kita mainin di resolusi Full HD atau 1080p, kemudian kita juga tes mainin gamesnya di resolusi 2K. Kita akan langsung perbandingkan performa di masing-masing resolusi tersebut. Pertama pada game Horizon Forbidden West, kita bisa lihat pada resolusi 1080p, FPS yang dapat bisa tembus hingga 90 fps. Kemudian saat kita mainin gamesnya di resolusi 2K, FPS-nya ternyata juga masih cukup baik yaitu di kisaran 73 fps. Selanjutnya ada game berat lain yaitu Red Dead Redemption 2. Pada resolusi 1080p kita bisa lihat FPS yang didapat itu smooth banget di kisaran 76 fps. Sedangkan saat kita naikin resolusinya di resolusi 2K, kita bisa lihat games masih berjalan cukup lancar juga dengan mendapatkan FPS di kisaran 57 fps. Game berat lain yang kita coba tentu aja adalah Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Pada resolusi 1080p kita bisa lihat game berjalan sangat lancar dengan mendapatkan FPS di kisaran 101 fps. Dan saat resolusinya kita up ke 2K kita bisa perhatikan bersama game masih berjalan smooth dengan mendapatkan FPS di kisaran 55 fps. So, berikut kita tunjukin pula hasil pengujian dengan games yang lainnya. Check this out.
Can I trust you? I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time. Oh, I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? We've been friends for forever. You know me better than anybody else. I don't wanna mess it up what we have. Oh no, sometimes you gotta take a chance, yeah. When you find it, you gotta grab it. Kita bisa lihat saat main game berat sekelas Horizon Forbidden West, suhu prosesornya itu adem banget cuma di kisaran 50 derajat Celcius. Dengan CPU load itu cuma di kisaran 30% aja. Sedangkan untuk VGA-nya suhunya juga adem ayem di kisaran 67 derajat Celcius dengan GPU load mencapai 99%. Tentunya sudah bukan rahasia lagi bahwasanya games-games AAA terbaru itu memang nggak terlalu membutuhkan core prosesor yang banyak saat berjalan di PC. Di sisi lain, kebutuhan kinerja GPU atau VGA yang maksimal adalah hal yang lebih utama dibandingkan dengan jumlah core yang melimpah. Jadi, core yang melimpah pada prosesor itu nanti akan lebih banyak terpakai pada aktivitas produktif macam rendering 3D dan sejenisnya. Oh iya, di sini kita juga punya data konsumsi daya dari PC ini. Saat idle kita bisa lihat konsumsi daya PC ini termasuk irit banget. Daya yang dipakai saat itu adalah di kisaran 49 watt. Kemudian saat kita coba tes buka browser dengan multitab hingga sekitar di atas 10 tab, sambil menjalankan YouTube secara bersamaan, konsumsi dayanya itu naik di kisaran 84 watt. Dan saat main game berat macam Cyberpunk 2077, konsumsi daya PC ini ada di kisaran 223 watt. Jadi biaya yang dihabiskan PC ini untuk penggunaan gaming selama 30 hari dengan rata-rata penggunaan seharinya 8 jam maksimal untuk gaming adalah cuma di kisaran Rp72.000 aja. Mantep kan? Hehe. So, demikianlah hasil pengujian dari PC rakitan full dari MSI yang kita rakit kali ini. Semoga menambah hasanah kalian dalam spek rakitan PC dan kalian juga suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.